Ya, silakan ngomong Pak. Mungkin sudah ngomong tapi suaranya tidak kedengaran. Ya, tidak sampai suaranya Harun. Coba siapa tahu unmute gitu. Oh iya, Prof. Ya. Unmute ya. Ya, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kami hormati Bapak Penguji, yang kami hormati pula Bapak Pembimbing. Baiklah, langsung saja kali ini kami akan memaparkan proposal kami yang berjudul Pengaruh Minat Belajar, Persepsi tentang Gaya Mengajar Guru dan Kemampuan Literasi Siswa terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 10 SMK Negeri 2 Majene. Kemudian adapun yang melatar belakangi penelitian ini, ya, kualitas pendidikan itu di Indonesia itu terus ditingkatkan, diantaranya dengan peningkatan hasil belajar matematika. Kemudian berdasarkan hasil survei PISA tahun 2018, kemampuan literasi belajar Indonesia, kemampuan literasi pelajar Indonesia masih berada dalam urutan bawah. Kemudian hasil belajar matematika dapat dipengaruhi oleh minat belajar siswa, gaya mengajar guru, dan kemampuan literasi siswa. Jadi ini juga sesuai dengan kondisi di SMK di sekolah kami. Jadi minat belajar itu masih sangat kurang, ya. Kemudian terkait dengan banyaknya ada beberapa hasil-hasil penelitian bahwa minat itu memang mempengaruhi hasil belajar siswa, termasuk juga gaya mengajar guru. Kemudian dengan memperhatikan aspek minat belajar siswa, gaya mengajar guru, dan kemampuan literasi siswa akan memberikan kontribusi bagi peningkatan hasil belajar matematika. Kemudian dari latar belakang tersebut timbullah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah gambaran minat belajar siswa kelas 10 SMK Negeri 2 Majene? Yang kedua, bagaimana gambaran persepsi tentang gaya mengajar guru SMK Negeri 2 Majene? Yang ketiga, bagaimana gambaran kemampuan literasi siswa SMK Negeri 2 Majene? Kemudian yang keempat, bagaimana gambaran hasil belajar matematika siswa kelas 10 SMK Negeri 2 Majene? Yang kelima, seberapa besar pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 10 SMK Negeri 2 Majene? Kemudian yang keenam, seberapa besar pengaruh persepsi gaya mengajar guru terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 10 SMK Negeri 2 Majene? Yang ketujuh, seberapa besar pengaruh kemampuan literasi siswa terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 10 SMK Negeri 2 Majene? Kemudian, seberapa besar pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar matematika siswa melalui kemampuan literasi siswa kelas 10 SMK Negeri 2 Majene? Kemudian yang terakhir, seberapa besar pengaruh persepsi gaya mengajar guru terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 10 melalui kemampuan literasi siswa SMK Negeri 2 Majene? Kemudian, tinjauan pustaka. Pertama, pengertian hasil belajar matematika. Kemudian persepsi. Kemudian selanjutnya minat belajar siswa, kemampuan literasi siswa, gaya mengajar guru. Kemudian hipotesis penelitian. Pertama, minat belajar siswa berpengaruh positif terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 10 SMK Negeri 2 Majene. Yang kedua, persepsi tentang gaya mengajar guru berpengaruh positif terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 10 SMK Negeri 2 Majene. Yang ketiga, minat belajar siswa berpengaruh positif terhadap hasil belajar matematika melalui kemampuan literasi siswa kelas 10 SMK Negeri 2 Majene. Kemudian, persepsi tentang gaya mengajar guru berpengaruh positif terhadap hasil belajar matematika melalui kemampuan literasi siswa terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 10. Kemudian metode penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian ex post facto yang bersifat korelasional. Jadi dirancang untuk menjelaskan adanya pengaruh beberapa variabel yang telah diterapkan. Penelitian ini juga menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Kemudian pada variabel penelitian ini ada variabel eksogen, yaitu ada dua, minat belajar siswa, persepsi tentang gaya mengajar guru. Kemudian variabel intervening atau variabel antara, kemampuan literasi siswa. Kemudian variabel endogen, hasil belajar matematika siswa. Kemudian populasi dan sampel. Ya. Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas 10 SMK Negeri 2 Majene pada tahun pelajaran 2019-2020 yang berjumlah 464 orang. Kemudian teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Yamane dan Ishak
Setelah menggunakan rumus tersebut, didapatlah sampel sebanyak 210. Kemudian instrumen penelitian, tes hasil belajar, kemudian angket atau kuesioner yang terdiri dari angket minat belajar siswa, kemudian angket gaya mengajar, persepsi tentang gaya mengajar guru, kemudian angket tentang kemampuan literasi siswa. Kemudian teknik pengumpulan data, pertama melakukan eksplorasi kepustakaan, kemudian melakukan pensahihan validasi instrumen, yang ketiga melakukan pengumpulan data berdasarkan instrumen yang telah diperoleh, yang keempat melakukan pengumpulan data sebagaimana penggunaan instrumen. Kemudian teknik analisis data menggunakan analisis jalur atau path analysis, yaitu menyelidiki mengenai pengaruh langsung direct effect dan pengaruh tidak langsung indirect effect dari variabel-variabel penelitian. Terima kasih. Ya. Sekian, Bro. Bagus, terima kasih. Kembali 24. Ya, oke. 16 persis 5 menit. Ya. Lanjut. Saya persilakan Erna Kamaluddin sudah, Harun Kamaluddin sudah, Rahmana. Rahman A itu. Ya. Rahman A. Rahman A. Oh, Rahman A. Oh, Rahman A. Tidak bersambung, bro. Bersambung, Rahmana. Oh, bersambung. Saya kira tidak bersambung. Saya kira ada Rahman B. Ya, saya tahu karena saya bimbing. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kepada pembimbing dan penguji yang kami hormati, baiklah, adapun judul yang kami paparkan pada kesempatan kali ini yakni pengaruh kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, minat belajar, dan kecerdasan numerik terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 10 MAN 1 Pulau Wali Mandar. Adapun yang melatar belakangi pengambilan judul ini, yakni penguatan fakta oleh Ketua KPAI Susanto mengatakan bahwa sejak tahun 2011 sampai saat ini, anak berhubungan hukum menempati posisi paling tinggi. Penyebabnya adalah dekadensi moral. Berdasarkan observasi di zaman milenial ini terjadi signifikan krisis akhlak yang memiliki generasi pelanjut kita saat ini tak ayal lagi semua sisi kehidupan manusia ditunjang sepenuhnya oleh perangkat yang serba canggih dan serba digital, tetapi sangat ironi ketika semua piranti menunjukkan segala aktivitas manusia telah begitu canggih dan modern, ternyata manusia menggunakan ternyata mental manusia menggunakan masih analog, sehingga dapat dibayangkan banyak ketimpangan di sana sini. Solusinya dengan mengimbangi teknologi digital, yaitu dengan manusia digital, yakni manusia yang memiliki iptek dan imtak serta mampu berinovasi dengan kreatif. Hal inilah peneliti berharap dapat menjawab solusi ini. Adapun rumusan masalah yang kami rangkum terdiri dari 15 poin. Yang pertama, dari poin pertama sampai poin kelima, bagaimana deskripsi kelima variabel yang ada di judul. Poin yang 6 sampai ke 9 itu seberapa besar pengaruh langsung variabel eksogen. Poin 10 sampai poin 14, seberapa besar pengaruh kecerdasan spiritual terhadap hasil belajar. Maksudnya di sini yang poin 10 sampai 14 adalah seberapa besar pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen melalui variabel moderator atau variabel antara. Sedangkan poin ke-15, seberapa besar pengaruh kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, minat belajar, dan kecerdasan numerik terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas 10 MAN 1 Pulau Wali Mandar. Berdasarkan rumusan masalah, kami peneliti merangkul batasan istilah